Kita berpindah kepada kitab berikutnya, yaitu tafsir juz amma dan surat Al-Ikhlas. Nah, setelah pertemuan yang lalu kita membahas tentang surat Muawwidzatain, ya, surat Al-Falaq dan An-Nas, yang mana surat Al-Falaq dan An-Nas merupakan surat yang bisa melindungi kita dari berbagai macam kejelekan. Nah, tapi mengapa kita kok sudah baca Al-Falaq dengan An-Nas, tapi terkadang atau sering seseorang mendapatkan kejelekan juga? Apa sebabnya? Dikatakan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah, betapa banyak orang yang membaca Al-Falaq dengan An-Nas, namun hanya di lisan saja, tidak masuk ke dalam hatinya. Ya, dia baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, dia baca Al-Falaq, An-Nas, tapi apa? Hanya lisan saja. Tidak masuk ke dalam hatinya. Artinya hatinya lalai. Dia baca Al-Falaq dengan An-Nas, tapi tidak ada rasa harap, tidak ada rasa ingin, tidak ada rasa mengaitkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan qul a'udzu birabbil falaq, ya. Dia mengatakan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi hatinya tidak ada keinginan untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, lalai. Ya, maka hal seperti ini kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala kurang bermanfaat senjatanya. Kurang bermanfaat senjatanya. Nah, demikian juga di zikir-zikir yang lain. Kadang kita baca subhanallah, subhanallah, subhanallah. Baca gimana? Subhanallah, 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 subhanallah. Ya, terus ya ngebut. Hatinya enggak ada. Maka apa? Enggak akan bermanfaat. Atau kurang bermanfaat. Ya, maka kalau misalkan kita berzikir setelah salat, pelan-pelan. Ya, kita dikejar apa sih? Nah, setelah salat jangan sampai kita subhanallah, 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 subhanallah. Untuk apa? Pelan-pelan. Ya, pelan-pelan baca subhanallah, 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 sambil kita hayati maknanya. Apa artinya subhanallah? Maha suci Allah. Kemudian kita baca alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Sambil kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat, atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, itulah zikir. Itulah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mengingat Allah itu dengan hati juga, bukan dengan lisan saja. Nah, mengingat Allah itu dengan hati. Ini paling pentingnya dalam hati. Nah, karena kalau misalkan hati ini baik, akan baik seluruhnya. Nah, tapi kalau misalkan hati ini jelek, maka akan jelek seluruhnya. Nah, karenanya tolong ketika kita berzikir, jaga hatinya. Jangan kita hanya dalam lisan saja, tapi hatinya kemana-mana, hatinya lalai. Baik, kita masuk ke dalam tafsir surat Al-Ikhlas, ya, yang mana kita akan membaca ya apa yang dikatakan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah taala dalam tafsirnya, dalam tafsir surat Al-Ikhlas ini. Naam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu esa, Allah itu satu. Allahus samad. Allahus samad. Allahu itu as-samad. Apa artinya as-samad? Nanti kita akan sampaikan dalam tafsirannya. Lam yalid wa lam yulad. Ya, yang tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Walam yakun lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang sebanding satupun dengan, atau tidak sama satupun dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun yang sama atau yang sebanding dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sebab turunnya surat ini, nah, disampaikan oleh Ibnu Katsir rahimahullah taala dalam tafsirnya, bahwasanya orang-orang musyrik bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Muhammad, insib lana rabbak. Wahai Muhammad, sebutkan nasab Rabbmu itu kepada kami. Ya, sebutkan nasabnya. Ya, siapa? Fulan bin Fulan. Ya, sebutkan nasabnya. Kemudian turunlah surat ini. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu ahad. Apa artinya ahad? Wallahul ladzi di sini al-ahad artinya mutawahhidun bijalalihi.
yang esa dengan kemuliaannya, wa 'azamatihi dengan keagungannya, laisa lahu mathil, tidak ada yang serupa, tidak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala, wa laisa lahu syarik, dan Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki sekutu, bal huwa mutafarridun bil jalali wal 'azamati azza wajal. Ya, akan tetapi ialah Allah Subhanahu wa taala yang esa, yang tunggal dengan kemuliaan dan keagungannya. Ya. Jadi ini adalah bantahan bagi kaum musyrikin yang ingin yang bertanya tentang nasab Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah itu esa, kata Rasulullah, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah itu esa. Apa artinya esa? Jangan samakan dengan makhluk. Allah itu tidak ada yang sama, Allah itu tidak serupa. Allah itu tunggal, tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, dari keagungannya, dari kemuliaannya, dari sifat-sifatnya tidak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Ilmu Allah Subhanahu wa taala apakah sama dengan makhluk? Enggak ada yang sama. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada dalam hati. Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada yang kita lakukan saat ini. Bayangkan, Allah mengetahui 5 miliar orang atau lebih. Sekarang penduduk dunia mungkin sekitar 5 miliar atau 7 miliar. Dan Allah tahu apa yang dilakukan oleh mereka semuanya saat ini. Dalam satu waktu. Bayangkan ilmu Allah Subhanahu wa taala sangat luas. Ya. Sedangkan kita tidak tahu apa yang dilakukan oleh seseorang di balik tembok ini. Kita tidak tahu apa yang dilakukan oleh orang tua kita di rumah. Kita tidak tahu isi hati seseorang. Kita tidak tahu apa yang dibisikkan oleh seseorang. Enggak tahu. Ya. Kita tidak tahu tentang hukum ini, hukum itu. Ilmu kita sangatlah sedikit. Makanya Allah itu ahad. Jangan samakan antara makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Taib. Makanya ketika ada orang yang bertanya, ya. Nah, dalam hadis, apabila dalam benak kita, ya, ada terucap atau misalnya terfikirkan, apabila kita terciptakan dari apa? Dari tanah, kemudian tanah diciptakan dari ini, kemudian atau misalkan syaitan tercipta dari api diciptakan dari ini, terus siapa yang menciptakan Rabbmu? Siapa yang menciptakan Allah Subhanahu wa taala? Lalu kata Rasulullah SAW apa? Qul amantu billah. Katakanlah aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena Allah itu tidak diciptakan. Karena Allah itu pencipta. Allah itu tidak bisa dibagaimanakan oleh kita. Allah itu berbeda. Nah, Allah itu berbeda. Nah, Allah itu berbeda dengan makhluk. Kalau makhluk kita butuh pencipta. Kita butuh sesuatu yang mengadakan kita. Sedangkan Allah jangan samakan dengan kita. Karena Allah itu ahad. Allah itu tunggal. Allah itu tidak bisa disamakan dengan kita. Nah, makanya pernah ada pertanyaan ditanyakan kepada Syekhul Islam. Mungkinkah Allah menciptakan sesuatu yang sama dengan Allah? Mungkinkah Allah menciptakan sesuatu yang sama dengan Allah? Jawabannya, mungkinkah Allah menciptakan sesuatu yang sama dengan Allah? Nah, maka jawabannya, pertanyaannya salah. Pertanyaan tidak masuk akal. Pertanyaannya salah. Ya. Nah, pertanyaannya salah. Taib. Karena tidak akan ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah menciptakan makhluk, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan sesuatu yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala, sudah ada perbedaan yang sangat jauh. Apa? Dia makhluk, Allah khalik. Ya, sudah perbedaan yang jauh. Dia makhluk, sedangkan Allah khalik. Perbedaannya sudah sangat jauh. Nah, makhluk dan khalik perbedaannya jauh sekali. Kenapa? Khalik Maha mengetahui apa yang diciptakan, apa yang diciptakannya. Sedangkan makhluk apakah tahu tentang khalik? Belum tahu. Nah, belum tahu. Taib. Dulu pernah ada seseorang yang mengingkari Allah itu pencipta. Jadi ini disempurnakan oleh Syekh Bandar Khaybari dulu di Madinah. Nah, beliau menyampaikan, dulu pernah ada orang yang mengatakan, kata siapa Allah pencipta satu-satunya? Saya ini bisa menciptakan. Ya, apa buktinya? Ya, dia masukkan daging ke dalam air, ke dalam botol, ya ke dalam wadah tersebut ada airnya, masukkan daging ke wadah tersebut, ditutup. Ya, kemudian setelah itu kamu tunggu nanti berapa hari berikutnya kita ketemu lagi. Ya, akhirnya berapa hari berikutnya ketemu lagi. Nih lihat, saya bisa menciptakan belatung. Ya,
Saya bisa menciptakan belatung dari eksperimen dari apa yang saya lakukan. Lihat, saya bisa menciptakan sesuatu. Nah, kemudian orang tadi mengatakan, kalau kamu penciptanya, hitung sekarang belatungnya berapa. Jangan kamu buka, hitung belatungnya berapa. Nah, akhirnya dia diam. Karena apa? Nggak bisa ngitung berapa belatung yang ada di daging tersebut. Kalau Allah, kalau pencipta pasti tahu apa yang diciptakannya. Pasti mengetahui apa yang diciptakannya. Nah, sekarang misalkan seseorang ketika menciptakan meja ini misalkan. Menciptakan meja ini. Pasti dia tahu apa? Tahu ukurannya. Tahu dari apa terbuat kursinya, terbuat dari apa. Nah, tahu kemudian pakunya yang dibutuhkan berapa. Dia tahu. Ya. Sedangkan seseorang yang tadi ketika dia mengaku sebagai Tuhan, sebagai pencipta, maka dia tidak bisa menjawab apa yang ditanyakan. Berarti itu bukan pencipta, karena pencipta pasti mengetahui apa yang diciptakannya. Baik, Allah itu ahad. Oleh karenanya tidak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala satupun. Nah, baik. Dulu ada seorang peneliti kafir, peneliti asing, dia pernah bertanya kepada orang-orang, anak-anak kecil yang belum memiliki keyakinan apapun, belum beragama apapun. Ya, kesimpulannya apa? Kesimpulannya ketika anak-anak kecil ditanya, mereka meyakini adanya Tuhan yang esa. Adanya Tuhan yang esa. Nah, ini peneliti dari Oxford, ya dari Inggris. Nah, meneliti seperti itu, bahwasannya anak-anak kecil yang belum terpengaruh dengan agama apapun, ketika ditanya tentang Tuhan, maka mereka meyakini Tuhan itu ada satu. Ya, itu namanya apa? Kalau dalam kita dinamakan dengan fitrah. Dinamakan dengan fitrah. Nah, fitrah kita akan membawa kita ke dalam keesaan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kalau misalkan kita mempelajari agama-agama yang lain, semuanya akan meyakini bahwasannya hanya ada Tuhan yang paling super power daripada Tuhan yang lain. Misal, dalam agama Majusi diyakini ada dua Tuhan, Tuhan kegelapan dan Tuhan cahaya. Ini agama Majusi. Ya, tetap saja di antara agama Majusi ini meyakini bahwasanya Tuhan cahaya itu lebih berkuasa daripada Tuhan kegelapan. Karena Tuhan cahaya itu akan memberikan kehidupan, sedangkan Tuhan kegelapan akan mendatangkan kematian. Maka kata mereka Tuhan cahaya itu lebih utama daripada Tuhan kegelapan. Artinya semua agama itu akan merujuk kepada keesaan. Akan mengagungkan satu yang utama. Nah, sekarang Nasoro. Meskipun mereka meyakini Trinitas, tapi ada satu Tuhan yang sering dia ucapkan, ya kan? Nasoro meyakini ada 3 Tuhan. Apa itu? Tuhan Bapa, Nabi Isa, dan Roh Kudus, ya kan? Tapi tetap saja dalam hati mereka, yang ada di hati mereka apa? Nabi Isa. Ya, tetap terfokus pada satu Tuhan. Nah, oleh karenanya, fitrah manusia akan mengantarkan seseorang kepada keesaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu esa, berbeda dengan yang lain. Ya, berbeda dengan yang lain, tidak memiliki kesamaan, tidak memiliki penyerupaan. Makanya para ulama mengatakan haram bagi kita untuk membagaimanakan Allah. Haram bagi kita untuk membayangkan Allah itu bagaimana. Ya. Karena kenapa? Karena apa yang kita pikirkan tentang Allah itu lebih buruk pastinya. Ya, itu bentuk perendahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang seseorang ketika membayangkan Allah itu seperti ini, maka itu adalah bentuk perendahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena akal kita tidak bisa menjangkau. Akal kita tidak bisa menjangkau bagaimana Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kaifiyah Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena kita tidak diberi ilmunya. Kita tidak diberi ilmu tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala, tentang zat Allah Subhanahu wa taala. Apakah Allah itu terbuat dari cahaya? Apakah terbuat dari misal apa? Apakah Allah seperti ini? Itu tidak ada ilmunya bagi kita. Maka yang harus kita yakini adalah Allah itu esa. Itu saja titik. Allah itu maha mulia. Ya, Allah itu
tidak ada yang serupa. Allah itu tidak ada yang serupa. Ya. Allahus Samad. Allahus Samad. Di sini apa makna As-Samad? As-Samad kata Syekh Utsaimin rahimahullah taala, ajma'u ma qila fi ma'nahu innahu al-kamilu fi sifatihi alladhi iftaqarat ilaihi jami'u makhluqatihi. As-Samad itu artinya yang memiliki, yang sempurna dalam sifat-sifatnya, yang sempurna dalam sifat-sifatnya, alladzi iftaqarat ilaihi jami'u makhluqat, yang seluruh makhluk bergantung padanya, yang seluruh makhluk bergantung padanya. Ya, seluruh makhluk butuh padanya, bergantung padanya. Sedangkan ia tidak bergantung pada apapun. Ya, ini artinya As-Samad. Artinya As-Samad. Taib. Faqad ruwiya an Ibnu Abbas anna As-Samad huwa al-kamilu fi ilmihi. Tadi diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwasanya As-Samad adalah yang sempurna dalam ilmunya, al-kamilu fi hilmihi, yang sempurna dalam kelemah lembutannya, al-kamilu fi izzatihi, yang sempurna dalam kekuasaannya, al-kamilu fi qudratihi, yang sempurna dalam kemampuannya, kudrahnya, ila akhiri ma dzukira fil athar, sampai yang disebutkan dalam athar. Ya, panjang. Artinya seluruh sifat yang Allah miliki tidak ada yang serupa dengan makhluknya. Wa hadza ya'ni annahu mustaqnin an jami'il makhluqatihi. Maksudnya apa? Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada makhluknya. Ya. Atau seluruh makhluknya sangat butuh pada Allah, sedangkan Allah tidak butuh pada makhluk. Allah tidak butuh pada makhluk. Nah, kalau misalkan kalau misalkan sesuatu zat masih butuh pada sesuatu, maka itu bukan Allah, itu bukan Tuhan. Allah itu atau Tuhan itu adalah satu zat yang tidak butuh pada sesuatu. Kalau Tuhan itu butuh pada sesuatu, maka itu bukan Tuhan. Itu bukan Tuhan. Ya. Allah di sini dalam surah Al-Ikhlas ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat-sifat yang khusus bagi dalam ketuhanan atau dalam ketuhanan atau sifat-sifat yang khusus yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tadi Ahad, yang kedua As-Samad. Ya, yang pertama Ahad artinya yang berbeda dengan siapapun, tidak ada yang serupa, tidak ada yang sama. Ya. Yang kedua, ya, yang mana ia tidak butuh pada sesuatu, bahkan sesuatu itu butuh padanya. Yang tidak butuh pada sesuatu, bahkan seluruh makhluk ya butuh pada Allah Subhanahu wa taala. Inilah sifat ketuhanan yang kedua. Ya, As-Samad. Nah, kalau misalkan kita, ya kata Ibnu Qayyim rahimahullah, kalau misalkan kita meyakini bahwasanya kita itu sangat butuh pada Allah Subhanahu wa taala, lalu kenapa kita jarang meminta pada Allah Subhanahu wa taala? Kenapa kok pada sesuatu yang kalau misalkan kita tidak bisa lepas dari Allah Subhanahu wa taala, lalu kenapa kita malah mendekati sesuatu yang menjauhkan kita dari Allah? Kalau kita tidak bisa lepas dari Allah, kalau kita selalu butuh pada Allah Subhanahu wa taala, lalu kenapa kita selalu mendekati sesuatu? Kenapa kita selalu mengikuti sesuatu yang malah menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala? Apa itu? Hawa nafsu, syaitan. Kita tahu bahwasanya kita itu butuh pada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwasanya kita sangat fakir, sangat tidak bisa lepas dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa kita malah cari masalah sendiri? Kenapa kita selalu mengikuti hawa nafsu? Kenapa kita selalu mengikuti syaitan yang malah menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala? Maka itu satu hal yang aneh kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Suatu hal yang di luar logika. Ya, ketika kita butuh malah kita menjauhi. Wa idzubillah. Jadi As-Samad adalah apa? Al-Kamil fi sifat. Al-Kamilu fi sifatihi, yang maha sempurna sifat-sifatnya. Yang maha sempurna sifat-sifatnya, yang tidak ada kekurangan sedikit pun. Ya, yang tidak ada kekurangan sedikit pun. Melihatnya Allah Subhanahu wa taala beda dengan melihat makhluk. Mendengarnya Allah Subhanahu wa taala beda dengan mendengarnya makhluk. Ya. Melihatnya Allah maha melihat apa yang kita lakukan saat ini. Walaupun Allah Subhanahu wa taala di atas langit. Ya, Allah Subhanahu wa taala maha mendengar apa yang kita bisikan dengan teman kita. Ya, walaupun Allah di atas langit.
Allah Maha mengetahui. Karena apa? Pendengarannya tidak terbatas dengan sesuatu. Karena penglihatannya sangatlah luas. Beda dengan kita. Beda dengan makhluk. Pendengaran kita, penglihatan kita sangat terbatas. Ya, kita tidak bisa mendengar. Misalkan Anda di sini tidak bisa mendengar apa yang dikatakan di luar. Ya, penglihatan di sini kita tidak bisa melihat apa yang di balik tembok. Nah, kenapa terbatas? Oleh karenanya Allah itu esa. Allah itu tidak bisa disamakan dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul alim. Tidak ada yang serupa dengannya. Allah Maha mendengar, wa huwas samiul basir. Ya, Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Nah, oleh karenanya juga kita tidak boleh menyamakan Allah dengan makhluk. Ya, tidak boleh kita menyamakan dengan makhluk. Tadi, ya, pertama kita tidak boleh membayangkan Allah dengan sesuatu yang ada di bayangan kita. Kedua, kita tidak boleh memisahkan Allah dengan makhluk. Karena apa? Kalau misalkan kita memisahkan Allah, menyerupakan Allah dengan makhluk, itu pun merupakan bentuk perendahan. Bentuk perendahan. Contoh misalkan, ya, ada seseorang mengatakan, memuji nih, Masya Allah, fulan, engkau itu ganteng sekali, seperti monyet. Ya, seperti monyet. Ini memuji atau merendahkan? Merendahkan. Merendahkan kan? Padahal ini menyerupakan makhluk dengan makhluk. Menyerupakan makhluk dengan makhluk. Tapi bentuk perendahan. Apalagi merendahkan Khalik dengan makhluk. Sangat merendahkan sekali. Makanya tidak boleh menyerupakan Allah dengan makhluk. Makanya tidak boleh membayangkan apa yang di benak kita tentang Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau misalkan kita membayangkan Allah di benak kita, berarti kita sudah menyamakan Allah dengan makhluk. Karena pikiran kita adalah makhluk. Apa yang kita pikirkan? Makhluk. Ya. Lam yalid wa lam yulad. Allah Subhanahu wa taala berfirman, lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak melahirkan. Allah itu tidak melahirkan. Nah, lam yalid, firman ini merupakan bantahan bagi 3 kelompok. Ayat ini, lam yalid, Allah itu tidak melahirkan, merupakan bantahan bagi 3 kelompok. Yang pertama adalah Yahudi. Ya. Yang kedua, Nasrani. Yang ketiga, musyrikun. Musyrikun Quraisy. Ya, musyrikun Arab. Ya, lam yalid di sini merupakan bantahan bagi 3 kelompok. Pertama Yahudi, kedua Nasrani, ketiga musyrikul Arab. Taib, bantahan bagi Yahudi. Kenapa merupakan bantahan dari Yahudi? Kenapa lam yalid tidak melahirkan? Kata-kata melahirkan atau firman Allah tidak melahirkan merupakan bantahan bagi Yahudi. Kenapa? Apa keyakinan Yahudi? Apa keyakinan Yahudi? Yahudi meyakini Nabi Uzair adalah ibnullah. Dalam surah At-Taubah, wa qalat yahudu Uzairun ibnullah. Berkata Yahudi bahwasanya Uzair, Nabi Uzair adalah anak Allah. Ini keyakinan Yahudi. Di antara keyakinan Yahudi, Nabi Uzair adalah anak Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah. Nah, ini dibantah dengan lam yalid. Allah itu tidak melahirkan. Allah itu tidak melahirkan, tidak beranak. Ya. Kemudian kedua, bantahan bagi Nasrani. Karena Nasrani meyakini Nabi Isa putra Allah. Nabi Isa putra Allah. Nah, taib. Trinitas itu, ya, banyak orang yang sudah Trinitas dalam kitab Injil, dalam buku Injil itu tidak disebutkan Trinitas. Nah, yang memunculkan pertama kali Trinitas adalah Paulus. Ya, kalau misalkan antum belajar tentang al-adyan, tentang agama-agama, itu akan dipelajari. Nah, bahwasanya yang merusak agama Nasrani ini bukan pengikut Nabi Isa, tapi Paulus. Paulus ini seperti Abdullah bin Saba. Ya, Abdullah bin Saba menciptakan agama Syiah. Sedangkan Paulus menciptakan agama Kristen, agama Nasrani. Ya. Jadi yang pertama kali memunculkan akidah Trinitas, ya, Tuhan Bapa, Tuhan Anak dan Roh Kudus adalah Paulus.
yang dulunya Yahudi masuk ke dalam Nasrani, kemudian mengacak-acak agama apa? Nasrani. Nah, dalam Injil itu tidak disebutkan yang Trinitas. Trinitas itu disebutkan dalam Al-Quran. Ya. Tapi dalam Al-Quran disebutkan bahwasanya hukumnya apa? Kafir. Laqad kafara alladzina qalu innallaha thalithu thalathah. Ya, dalam surah Al-Maidah, Allah telah mengkafirkan orang-orang yang mengatakan Allah itu satu dari tiga. Satu dari tiga. Ya, makanya sangat salah kalau ada yang mengatakan semua agama itu sama. Ya, agama itu sama semua. Semuanya kan beribadah kepada Tuhan yang Esa. Semuanya kan beribadah kepada Tuhan, sama saja semua agama. Bantahnya salah. Karena Allah SWT mengkafirkan orang-orang yang meyakini Trinitas dalam surah Al-Maidah. Ya. Itu yang kedua, bantahan pada Nasrani. Yang ketiga, bantahan pada musyrikul Arab. Ya, orang-orang musyrik Arab. Karena apa? Karena musyrikul Arab meyakini bahwasanya malaikat adalah banatullah, adalah anak-anak perempuan Allah Subhanahu wa taala. Ini keyakinan musyrikul Arab. Ya, para orang musyrik pada zaman jahiliyah mereka meyakini bahwasanya malaikat adalah putri-putri Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya di sini Allah Subhanahu wa taala membantah kelompok-kelompok ini dengan kata-kata lam yalid. Allah itu tidak melahirkan, Allah itu tidak beranak. Nah, karena kalau misalkan beranak berarti Allah itu butuh sesuatu. Ya, seperti kita. Kita butuh anak. Karena apa? Karena kita nanti ketika kita sudah tua butuh seseorang yang akan membantu kita. Atau ketika kita memiliki anak ketika kita menikah, kemudian kita butuh anak karena apa? Kita butuh hiburan. Artinya kalau misalkan Allah itu melahirkan, berarti Allah itu butuh sesuatu. Maka itu bukan Allah lagi, bukan Tuhan lagi. Makanya Allah bantah, Allah itu tidak memiliki anak. Artinya Allah itu tidak butuh sesuatu. Allah tidak butuh pendamping. Allah tidak butuh anak. Ya, Allah itu Esa. Tidak sama dengan makhluk. Walam yulad, dan Allah tidak dilahirkan. Allah tidak dilahirkan. Ya, lalu bagaimana Allah ada? Jangan dipikirkan. Karena ilmu kita tidak akan sampai. Karena apa? Karena Allah itu beda dengan kita. Kalau kita butuh ibu butuh apa? Nenek butuh uyut. Ya, terus uyut terus sampai ke Nabi Adam. Ya, Nabi Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana? Jangan samakan, sudah berhak pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kalau misalkan Allah itu diciptakan, berarti Allah itu bukan Tuhan lagi. Ya, bukan Tuhan lagi. Karena Tuhan itu adalah sesuatu zat yang tidak butuh pada sesuatu. Ya, Tuhan adalah zat yang tidak butuh pada sesuatu. Nah, oleh karenanya jangan samakan Tuhan dengan makhluk. Ya, kalau misalkan ada pertanyaan dalam benak kita, lalu Allah diciptakan dari apa? Jangan diikuti. Jangan kita bertanya-tanya, sudah berhenti. Dan yakini Allah itu tidak sama dengan kita. Allah itu ahad. Allah itu esa. Jangan samakan dengan kita. Ya, yang mana kita butuh induk. Kita butuh induk untuk ada di sini. Ya, kita butuh ibu. Sedangkan Allah tidak butuh, karena Allah itu as-samad. Allah itu esa, Allah itu as-samad. Naam. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Dan Allah tidak memiliki tandingan. Allah tidak memiliki sekutu. Allah tidak memiliki sesuatu yang sama dengan dirinya. Tidak ada satupun yang sama dengan dirinya. Tidak ada satupun yang sebanding dengannya. Lam yakun lahu ahadun musawwiyan fi jami'i sifatihi. Fanafallahu subhanahu wa ta'ala an nafsihi an yakuna walidan aw mauludan aw lahu mathilun wa hadis surah laha fadlun azim. Taib. Jadi lam yakun lahu kufuwan ahad artinya apa? Tidak ada yang serupa dengan Allah dalam sifat-sifatnya, dalam seluruh sifat-sifatnya. Maka Allah Subhanahu wa taala menafikan dari dirinya bahwasanya dirinya adalah orang tua yang melahirkan sesuatu. Ya. Atau menafikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dilahirkan. Nah, atau Allah Subhanahu wa taala di sini menafikan ada yang serupa dengan dirinya. Taib. Di sini walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada yang serupa dengan Allah satupun. Ya, tidak ada yang serupa dengan Allah satupun. Nah, kalau kita meyakini Allah itu
Tidak ada yang serupa, ya. Dan Allah itu As-Samad. Lalu apa yang harus kita lakukan? Ya, maka ketika kita meminta tolong, minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita yakini Allah itu As-Samad. Kita yakini bahwasanya Allah itu As-Samad, yang sempurna sifatnya, yang seluruh makhluk bergantung padanya, yang seluruh makhluk butuh padanya. Kalau kita paham As-Samad ini, maka apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita amalkan? Setiap saat kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala pertolongan. Ketika kita mau melakukan aktivitas, kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama mensunahkan setiap kita melakukan aktivitas baca apa? Basmalah, baca bismillah. Apa artinya bismillah? Dengan menyebut nama Allah aku minta pertolongan. Ya, dengan menyebut nama Allah aku minta pertolongan. Nah, karena apa? Karena tadi Allah itu As-Samad. Allah itu sangat kita butuhkan setiap saatnya. Nah, tidak bisa satu detik pun kita terbebas dari Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa. Nah, kita sangat butuh pada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, setiap saat kita harus selalu minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menyerahkan segala urusan kepada kemampuan kita. Jangan mentang-mentang antum bisa melakukan ahli dalam suatu bidang, akhirnya antum merasa pekerjaan-pekerjaan yang ada dalam bidang antum bisa kerjakan dengan sendirinya tanpa memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah. Antum dokter misalkan, maka tetap minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam pengobatan. Ketika apa? Ketika ingin mengobati orang lain. Ya, karena apa? Karena ilmu, karena bisa jadi ketika dia misalkan tidak meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi dia salah dalam memberikan dalam mendiagnosa, dia salah dalam menentukan penyakit ini. Nah, oleh karenanya setiap saat kita butuh pertolongan. Setiap saat kita butuh yang namanya Allah Subhanahu wa taala, karena Allah itu As-Samad. Allah itu As-Samad. Taib. Surat ini memiliki keutamaan. Surat ini memiliki keutamaan yang besar. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, "Innaha ta'dilu thulutsal Qur'an." Sesungguhnya Al-Ikhlas ini sebanding dengan sepertiga Quran. Sebanding dengan sepertiga Quran. Taib. Lalu sebanding sepertiga Quran ini maksudnya apa? Apakah mencukupkan? Apakah dengan apakah Al-Ikhlas ini bisa menggantikan sepertiga Al-Quran? Ataukah sepertiga Quran ini maksudnya sepertiga pahalanya atau sepertiga maknanya? Maka Syekh Utsaimin rahimahullah mengatakan di sini sepertiga Al-Quran di sini maksudnya adalah sepertiga pahala dan sepertiga Al-Quran, sepertiga makna. Artinya apa? Kalau kita membaca Qul huwallahu ahad, maka seakan-akan kita mendapatkan pahala sepertiga Al-Quran. Ini secara pahala, di sisi pahala. Di sisi makna, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, maka Al-Ikhlas pun ini sebanding dengan sepertiga makna dari Al-Quran. Mengapa? Karena Al-Quran itu terbagi menjadi 3 bagian. Satu, Al-Quran ini berkaitan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Bagian yang pertama, Al-Quran ini menceritakan atau menyampaikan atau mengabarkan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Bagian yang kedua, Al-Quran ini mengabarkan tentang makhluk-makhluknya. Tentang matahari, tentang bulan, tentang manusia, tentang para nabi, tentang iblis, tentang malaikat, dan lain sebagainya. Yang ketiga, Quran ini mengabarkan tentang hukum-hukum. Tentang hukum-hukum. Nah, sekarang Al-Ikhlas masuk dalam kategori mana? Masuk ke dalam kategori yang pertama. Mengabarkan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Al-Ikhlas ini sebanding dengan sepertiga Al-Quran dari segi makna dan segi pahala.
Ya, pertanyaannya, apakah dengan membaca 3 Al-Quran, 3 kali Al-Ikhlas, ya, apakah kita bisa disebut dengan apa? Apakah kita sudah bisa menyebut dengan apa? Apakah sudah sebanding atau senilai dengan menghatamkan Al-Quran? Ya. Apakah kalau misalkan kita baca 3 kali Al-Ikhlas, artinya kita sudah menghatamkan Al-Quran? Ya, Al-Ikhlas kan sepertiga Al-Quran. Baca 3 kali berarti sudah 1. Ya, apakah dengan membaca 3 kali Al-Ikhlas berarti kita sudah menghatamkan Al-Quran? Maka di sini tidak. Ya, di sini Al-Ikhlas tidak bisa menggantikan surat-surat yang lain. Sepertiga makna ini, sepertiga Quran ini hanya dalam segi makna dan dalam pahala. Adapun menggantikan surat yang lain maka tidak bisa. Ya, maka kalau misalkan seseorang sholat, ya, kemudian baca Al-Ikhlas 3 kali. Misalkan Allahu Akbar, Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad 3 kali. Berarti dia sudah khatam kan? Ya, apakah dia sudah mencukupkan dari Al-Fatihah? Maka jawabannya tidak. Tidak bisa tercukupkan dari Al-Fatihah. Tetap dia harus baca Al-Fatihah ketika salat. Maka surat Al-Ikhlas ini tidak bisa menggantikan surat-surat yang lainnya. Ya, hanya maknanya seperti Al-Quran ini, ya, berkaitan dengan pahala dan makna. Baik, kemudian termasuk keutamaan surah Al-Ikhlas ini, ada surat Al-Ikhlas ini disunahkan dalam tempat-tempat tertentu. Ya, Al-Ikhlas ini disunahkan untuk dibaca dalam tempat-tempat tertentu. Ya, ada yang tahu kapan surah Al-Ikhlas ini disunahkan untuk dibaca? Dalam sholat dulu. Yang pertama, kapan? Kapan sholat, atau sebutkan sholat yang disunahkan di sana membaca Al-Ikhlas. Yang pertama apa? Sholat witir. Sholat witir. Taib. Yang kedua apa? Qobliyah subuh. Ya, yang ketiga ada yang pernah umroh? Yang pernah umroh insya Allah tahu. Apa itu? Salat sunnah setelah tawaf. Ya, salat tawaf 7 kali. Maka seseorang yang tawaf ini disunahkan untuk salat di belakang maqam Ibrahim. Apa yang dibaca? Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Ya. Taib. Adapun dalam zikir, kapan dibaca? Kapan dibaca Al-Ikhlas ini? Setelah sholat, kemudian pagi dan petang, kemudian sebelum tidur. Ya, kenapa? Agar kita selalu mengingat Allah Subhanahu Wa Taala, agar kita tahu bahwasanya kita itu selalu butuh pada Allah Subhanahu Wa Taala, agar kita selalu merendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika kita mengenal As-Samad, berarti apa? Berarti kita itu lemah. Ketika kita mendengar kata As-Samad dan kita sudah tahu artinya apa itu As-Samad? Ya, zat yang maha sempurna, yang makhluk bergantung padanya. Ya, yang makhluk butuh padanya, tidak bisa lepas darinya. Jadi ketika kita baca Qul huwallahu ahad setiap setelah salat, sebelum tidur, dan ketika pagi dan petang, apa manfaatnya? Agar kita selalu bergantung pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika pagi, misalkan kita memulai aktivitas, sebelum memulai aktivitas ingatlah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, agar apa? Agar Allah selalu membantu kita. Ya, ingatlah Allah dan kita minta pertolongan pada Allah Subhanahu Wa Taala untuk memudahkan segala aktivitas kita. Itu manfaat kita baca dzikir pagi. Ya, membaca Qul huwallahu ahad di pagi hari. Agar apa? Agar kita selalu minta pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar memudahkan urusan kita di pagi hari itu. Di sore hari, ya, pun kita disunahkan untuk membaca Al-Ikhlas. Agar apa? Agar kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena apa? Karena setelah sore hari masuk malam hari, apa yang terjadi? Banyak kejahatan, banyak kejelekan akan muncul. Maka kita butuh pada Allah Subhanahu Wa Taala, butuh pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum tidur, kita disunahkan untuk baca Al-Ikhlas. Karena apa?
Karena siapa yang bisa menjaga kita ketika kita tidur? Siapa? Ketika seseorang tidur, ada orang yang berniat jahat, apakah dia bisa menolong dirinya? Belum, nggak bisa. Karena apa? Karena dia berbeda alam ketika tidur. Dia tidak sadar. Dia tidak sadar. Ketika ada orang yang misalkan masuk ke rumahnya, dia dalam keadaan tidur lelap, misalkan ada yang mau, misalkan waliyadzubillah, menusuknya atau misalkan membuat jahat kepadanya, siapa yang bisa menolong? Hanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya disunahkan untuk membaca Ikhlas sebelum tidur. Agar apa? Agar meminta pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala, agar dia menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, jadi apa yang sudah Rasulullah SAW sunahkan kepada kita, amalkan. Agar apa? Agar kita menjadi manusia yang selalu bergantung pada Allah. Agar kita selalu menjadi seorang yang benar-benar ahlus sunnah. Ahlus sunnah itu bukan hanya dalam pakaian, bukan hanya jenggot saja. Tapi ahlus sunnah adalah seseorang yang selalu menggantungkan dirinya kepada Allah. Seorang yang bertauhid. Apa artinya tauhid? Mengesahkan Allah dalam segala urusan. Selalu bergantung pada Allah Subhanahu wa taala, minta tolong pada Allah. Tidak meminta tolong pada dirinya. Tidak meminta tolong pada kemampuannya. Tidak meminta tolong pada akalnya. Tidak meminta tolong pada skillnya. Ya, pada ilmu yang dia miliki, enggak. Tapi seorang ahlus sunnah wal jamaah ada seorang yang bertauhid, yang selalu menggantungkan hidupnya pada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dia memiliki kemampuan, meskipun dia memiliki akal, meskipun dia memiliki kekuatan, meskipun dia memiliki ini dan itu, ilmu ini dan itu, tapi tetap Allah yang menjadi tujuan, Allah yang menjadi apa? Allah yang menjadi sumber kekuatannya. Allah yang menjadi gantungan hidupnya. Ya, Allah yang menjadi pangkal dari daya dan upaya dirinya. Itulah ahlus sunnah wal jamaah. Itulah muwahhidin. Itulah muwahhidin. Ya. Seseorang kalau misalkan mengandalkan dirinya, mengandalkan kemampuannya, apa bedanya dengan Qarun? Apa bedanya dengan Qarun? Qarun ketika hartanya lapang, ketika hartanya luas sekali, ketika dia menjadi orang kaya ketika itu, apa yang dia katakan? Sungguhnya harta yang dia dapatkan adalah berkat usaha dirinya. Maka menjadi sombong. Ya, maka kita jangan sampai bergantung pada kemampuan kita. Jangan sampai kita bergantung pada kekuatan kita. Kalau misalkan seseorang terbiasa menggantungkan sesuatu pada kekuatan dirinya, pada kemampuan dirinya, pada ilmunya, apa yang akan terjadi? Kesombongan yang akan muncul. Tapi kalau misalkan kita selalu menggantungkan diri kita pada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan selalu menjadi orang yang miskin. Maksudnya miskin di sini apa? Dia selalu merendahkan hatinya, merendahkan dirinya di hadapan Allah. Ya, dia akan selalu merendah ketika dipuji. Maaf, ini bukan karena saya, ini karena izin Allah Subhanahu wa taala. Maaf, kekayaan yang saya dapatkan ini bukan semata-mata karena saya. Ini adalah izin Allah Subhanahu wa taala, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kecokakan, tidak ada kesombongan. Nah, inilah ahlus sunnah, inilah muwahhidin. Ya, inilah muwahhidin. Nah, maka ingatlah terus ayat ini. Ya, ingatlah terus surat ini agar apa? Agar kita mengetahui keesaan Allah, agar kita mengetahui Allah adalah zat yang kita selalu butuhkan, agar kita selalu mengetahui bahwa diri kita tidak bisa lepas dari Allah, sehingga tidak muncul kesombongan dalam diri kita. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kekurangan itu muncul dari diri pribadi dan dari syaitan. Adapun apabila antum mendapatkan faidah, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu merupakan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk diri antum. Taib, untuk diri kita semua. Wallahu ta'ala subhanallahi bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.